daratan Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sebagian lain menyebutkan bahwa manusia berasal dari daratan Eropa, Belanda. Kesemua pendapat tersebut bukan tanpa bukti. Fosil-fosil dan artefak peninggalan manusia purba yang ditemukan di daerah-daerah itu menjadi pedoman bagi para ahli untuk berpendapat perihal asal-usul manusia purba tersebut. Kendati begitu, hingga saat ini kepastian mengenai asal-usul manusia purba masih belum bisa didapat. Asal-usul manusia purba hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan peneliti. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa manusia purba berasal dari daratan Afrika berdasarkan penemuan lukisan-lukisan tangan pada dinding goa tertua yang pernah ditemukan. Diperkirakan manusia purba pertama mulai ada sejak 30.000 tahun sebelum Masehi. Lukisan goa yang menggambarkan proses berburu dan mengumpulkan makanan itu ditulis menggunakan tinta tanah liat. Meski sebagian lukisan tersebut telah hilang termakan waktu, namun sisa-sisa yang masih menempel tetap dapat dianalisis karbon untuk mengetahui kapan lukisan itu dibuat. Asal mula manusia purba Charles Darwin tentu kita masih ingat pada teori evolusi bukan? Teori yang diajukan oleh Charles Darwin ini menyatakan bahwa sebetulnya manusia berasal dari evolusi seekor kera. Teori ini juga menjelaskan bahwa bumi sudah terbentuk sejak 5 miliar tahun lalu. Bumi yang awalnya tidak mengandung kehidupan, secara berangsur-angsur karena adanya kandungan air dan oksigen yang ada melahirkan berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup satu sel hingga makhluk hidup multiseluler sejak 410 juta tahun lalu. Barulah pada sekitar 4 juta tahun lalu, bakal calon manusia muncul dalam bentuk seekor kera yang kemudian berevolusi mencapai bentuk yang lebih sempurna secara berangsur-angsur. Kera ini diperkirakan berasal dari benua Afrika. Kera yang berasal dari Afrika tersebut diperkirakan adalah asal-usul manusia purba dari jenis Homo sapiens. Homo sapiens sendiri adalah manusia modern dengan bentuk yang sudah mirip dengan bentuk manusia modern tetapi dengan akal dan pemikiran yang masih sangat rendah. Selain Homo sapiens, kera tersebut berevolusi pula pada jenis lain seperti Australopithecus dan Homo erectus. Perbedaan jenis dari evolusi kera sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim setempat. Cikal bakal asal-usul manusia purba ini diperkirakan sudah ada sejak 1 juta tahun lalu. Kendati sangat seru untuk dibaca dan diketahui, teori asal-usul manusia purba menurut Charles Darwin ini masih belum mendapat pengakuan secara utuh oleh para ahli karena keterbatasan alat bukti yang dapat membuktikannya. Di sisi lain, bahkan ada kelompok-kelompok yang menentang teori ini, misalnya seperti para agamawan yang lebih mempercayai jika manusia purba itu tidak ada. Asal-usul manusia menurut para agamawan, merujuk pada kitab sucinya masing-masing adalah berasal dari manusia pertama yang sudah berada dalam bentuk yang sempurna yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, demikianlah sekilas mengenai asal-usul manusia purba. Kapan dan di mana lahirnya manusia purba sebetulnya masih menjadi sebuah misteri. Oleh karena itu, sebagai umat beragam alangkah baiknya bila kita lebih arif memandang sosok manusia purba bukan sebagai asal-usul manusia saat ini. Dan mengenai asal-usul manusia saat ini, sebaiknya kita kembalikan pada kitab agama kita masing-masing disertai iman dan keyakinan yang penuh.
lagi dengan channel kami hanya di Arini Tips yang kali ini akan membahas tentang ulasan yang berjudul Teori Asal-Usul Manusia Purba di Indonesia. Teori Asal-Usul Manusia Purba di Indonesia. Untuk mengetahui asal nenek moyang bangsa Indonesia bisa melalui dua cara, yaitu melalui persebaran rumpun dan persebaran bercocok tanam. Merujuk pada bidang linguistik, bahasa yang tersebar di Indonesia termasuk rumpun bahasa Melayu Austronesia. Berikut ini 4 teori asal-usul manusia purba di Indonesia. Teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, China. Teori ini didukung oleh Moh Ali, yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Ada pula R.H. Gelderen dan J.H.C. Ken yang juga mendukung teori ini. Dasar pendapat mereka berdua adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penduduk Champa yang ada di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Menurut teori ini,
Migrasi penduduk dari Yunan menuju Kepulauan Nusantara ini melalui 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu dan juga Deuteronelayu. Orang Negrito diperkirakan sudah memasuki Kepulauan Nusantara sejak 1000 SM. Mereka diyakini sebagai penduduk paling awal Kepulauan Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Guaca, Malaysia. Pada perkembangannya, orang Negrito menurunkan orang Semang. Ciri-ciri fisik orang Negrito yaitu berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar dan bibir tebal. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau, Pedalaman, yaitu suku Siak, Sakai, serta suku Papua Melanosoid mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Proto-Melayu. Migrasi orang Proto-Melayu ke Kepulauan Nusantara diperkirakan memasuki wilayah Nusantara pada 2500 SM. Sebutan Proto-Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara, yang termasuk orang-orang Proto-Melayu adalah suku Toraja, Dayak, Sasak, Nias, Renjang, dan Batak. Orang Proto-Melayu memiliki keahlian lebih baik dalam hal bercocok tanam bila dibandingkan dengan orang Negrito. Deutero-Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan gelombang migrasi pada gelombang kedua ke Nusantara. Kedatangan Deutero-Melayu ke Nusantara diperkirakan pada 1500 SM. Suku bangsa yang termasuk Deutero-Melayu di Indonesia antara lain Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, dan Manado. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Goris Kraf, dan Jack Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa, Kamboja. Namun persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Singajuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan, suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang dipergunakan leluhurnya yang menetap di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Selain itu, menurut riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom, tidak menemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah Cina. Teori Afrika. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Ingman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Dari Afrika, mereka menyebar keluar Afrika. Dari hasil penelitian Ingman, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Manusia Afrika melakukan migrasi keluar Afrika diperkirakan berlangsung sekitar 50,000 sampai 70,000 tahun silam. Tujuannya adalah menuju Asia Barat. Jalur yang mereka tempuh ada dua,
yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai lalu ke utara melewati Arab Levant dan yang kedua melewati Laut Merah. Pada 70.000 tahun yang lalu bumi memasuki zaman glasial terakhir dan permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Dengan keadaan seperti ini mereka sangat memungkinkan menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu primitif. Setelah memasuki Asia, beberapa kelompok tinggal sementara di Timur Tengah. Sedangkan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, Indonesia, dan bahkan sampai ke barat daya Australia. Yaitu dengan ditemukannya fosil laki-laki di Lake Mungo. Jejak paling kuat untuk membuktikan bahwa manusia Afrika telah bermigrasi hingga ke Australia adalah jejak genetika. Terima kasih subscribe Barini Tips.